With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pertemuan kali ini kita masuk pada pembelajaran IPA kelas 7, yaitu tentang kalor dan perbedaan kalor. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu pengertian kalor. Yaitu pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, ini adalah konsep dari kalor, yaitu perpindahan dari benda yang suhunya tinggi ke benda suhunya yang rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule atau disingkat dengan lambang J. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, ini diperhatikan adik-adikku sekalian. Ini adalah konsep dari joule itu sendiri atau kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, kita lanjut. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah, di sini jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Kita bisa lihat sini adalah air panas, kemudian ditambah es batu, maka akan terjadi perubahan menjadi air hangat. Inilah yang disebut dengan perubahan kalor. Kemudian kita lanjut. Jumlah kalor Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah, rumusnya Q sama dengan C kali M kali delta T, atau bisa kita lihat sini Q C kali M kali delta T, dengan Q sama dengan jumlah kalor dalam kurung J atau kal. Nah, ini kita bisa lihat kalori ya. Kemudian adalah M, massa benda atau disingkat dengan Kg. Kemudian C sama dengan kalor jenis zat dalam kurung J per Kg derajat Celcius. Delta T sama dengan kenaikan suhu derajat Celcius atau Kelvin, atau sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal T dikurang T0. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa lihat contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, dan kalor jenis air 4,2 dikali 10 pangkat 3 J per Kg derajat Celcius. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, di sini penyelesaian dari soal tadi, yaitu penyelesaian diketahui adalah M sama dengan 1 kg, sedangkan C sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 3 J per Kg derajat Celcius. T awal sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, kita lanjut. T besar ya sama dengan 100 derajat Celcius atau T akhir. Nah, delta T sama dengan T dikurangi T awal ya. Nah, T akhir dikurangi T awal sama dengan 100 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, maka sama dengan 75 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah Q-nya. Nah, jawabnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini prosesnya 1 kg dikali 4,2 dikali 10 pangkat 3 J per Kg derajat Celcius dikali 75 derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat sini 315 dikali 10 pangkat 3 Joule sama dengan 315 kilojoule. Nah, kenapa hasilnya itu, yaitu kenapa hasilnya 315, maka 315 dikali 10 pangkat 3 atau dengan
ya 1000 ya, hasilnya adalah 1000 dikurangi atau dikonversi menjadi 315 kilojoule karena dia berubah menjadi kilojoule. Kemudian kita lanjut. Jadi jumlah kalor yang diperlukan sama dengan 315 kilojoule atau disingkat dengan kJ. Kalor jenis, kita lanjut, yaitu kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya C sama dengan Q per M kali delta T. Kemudian kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya yaitu rumusnya C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C atau H sama dengan kapasitas kalor dalam kurung J per derajat Celcius. Kemudian kita lanjut, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Gas ini akan mengembun ya menjadi cair, kemudian cair akan terjadi penguapan ya berubah menjadi gas. Kemudian begitu juga gas akan mengkristal menjadi padat, sedangkan padat akan menyubling, terjadi penyublingan sehingga hasilnya menjadi gas. Kemudian padat bisa mencair atau melebur cair, kemudian dapat membeku menjadi padat. Inilah perubahan wujud dari zat itu sendiri ya. Kemudian kita lanjut, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah, kita bisa lihat sini contohnya air. Ini air biasa ya, kemudian berubah menjadi es batu membeku. Nah, ini adalah contoh dari melepaskan kalor. Kemudian mengembun, akan terjadi pengkristalan. Begitu juga kristal, dia akan bisa terjadi mengembun. Kemudian kita lanjut, perubahan wujud zat yang memerlukan kalor adalah mencair dan atau melebur, kemudian menguap. Ketika air dipanaskan maka akan terjadi penguapan, kemudian menyublim. Kemudian kita lanjut, kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya J per Kg. Kemudian kalor laten terdiri dari dua, yaitu A kalor lebur disingkat dengan L sama dengan kalor beku. Rumusnya yaitu L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L. Kita bisa lihat sini Q M kali L. Kemudian kita lanjut, kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair, melebur pada titik leburnya. Sedangkan titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Kemudian titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Kemudian kita lanjut, di sini kita lihat keterangannya, yaitu A ke B yaitu wujud S, kemudian B ke C wujud S dari proses melebur. Kemudian titik lebur S sama dengan titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius. Kita lanjut, kalor uap atau disingkat dengan U sama dengan kalor embun. Kalor uap sama dengan kalor embun. U sama dengan Q per M, atau dibagi U sama dengan Q dibagi M, atau Q sama dengan M dikali U. Kita bisa lihat Q per M kali U. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya.
Titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Oke, ini bisa dilihat sini. Nanti disimak baik-baik dia punya rumus. Kemudian kita lanjut. Kita bisa lihat sini keterangannya, yaitu C menuju D yaitu wujud air, ya, wujud air. Kemudian D ke E sama dengan wujud air dan uap atau menguap. Titik uap air sama dengan titik embun uap, yaitu sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa lihat sini grafik perubahan wujud air. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 Q5, ya, ini semua kita bisa ditambah-tambahkan hasilnya ini, ya. Kemudian kita lanjut. Penguapan dapat dipercepat dengan cara A. Pemanasan, menaikkan suhu, contoh menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Nah, ini proses menaikkan suhu. Kemudian kita lanjut, memperluas permukaan zat cair. Nah, contoh kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Nah, seperti ini. Kemudian B. Pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan, diperluas permukaannya. Ini memperluas permukaan zat cair. Kemudian C. Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contoh, meniup minuman kopi panas. Nah, mendidih, zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Kita bisa lihat sini, yaitu proses penguapan, kemudian proses mendidih. Di sini ini harus diperhatikan, ya, yaitu asas Black. Asas Black ini sering-sering biasanya muncul dalam ujian-ujian nasional atau dalam lomba, biasanya sering muncul. Asas Black ini berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Yaitu ini adalah rumus dari asas Black. Q lepas sama dengan Q diterima. Kita lanjut. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lanjut. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya memanaskan logam, ya, ini adalah disebut dengan konduksi. Kemudian kita lanjut. Penghantar kalor yang baik disebut dengan konduktor. Ya, jadi penghantar kalor yang baik disebut dengan konduktor. Contohnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium jenis logam. Inilah yang dikatakan konduktor. Penghantar kalor yang kurang baik, buruk, disebut isolator. Contohnya kayu, kaca, wol, kertas, plastik jenis bukan logam. Nah, ini adalah isolator atau penghantar yang kurang baik. Kemudian kita lanjut. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Nah, biasanya memanaskan air. Nah, ini dia. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Sistem pendinginan mobil radiator, ya, ini semua contohnya. Kemudian 3, pembuatan cerobong asap. Nah, ini semua termasuk lemari es, ya, juga termasuk radiasi. Pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau disebut dengan medium. Nah, ini adalah disebut dengan radiasi. Radiasi adalah pancaran perpindahan kalor tanpa zat perantara atau yang disebut dengan medium. Contoh, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Kemudian adalah pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa di sini adalah panci masak. Nah, ini biasa kita menggunakan dalam memasak. Ini dari bahan konduktor. Nah, kita bisa lihat ada juga dari bahan isolator plastik, ya. Kemudian ciri-cirinya dari bahan konduktor itu adalah dia mengkilap. Nah, dia ini adalah dari
aluminium ya, jadi penghantar kalor yang baik. Nah, ini kalau isolator penghantar panas yang atau penghantar kalor yang buruk atau disebut yang isolator. Ini adalah termos. Ini adalah termos. Ini biasanya digunakan untuk penyimpan air, setrika. Ini semua berbahan besi. Ini juga berbahan aluminium. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Nanti yang mau download dia punya file materi bahan ajarnya, yaitu di kolom deskripsi, silahkan download. Nanti Bapak sendiri akan memberikan dia punya link di kolom deskripsinya, silahkan download dengan poin-poinnya, yaitu kalor dan perpindahan kalor. Itu saja dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.